Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Komunikita, bersama saya, Arsila Hairunisa. Halo Sobat Ikanisia, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki dunia yang penuh dengan keindahan tapi melalui lensa filsafat. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam filsafat itu terdapat berbagai dimensi, yaitu ada yang pertama ontologi, epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada cabang ketiga atau dimensi ketiga, yaitu aksiologi, tepatnya pada estetika. Karena aksiologi itu tadi membahas tentang nilai, maka kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu cabangnya, yaitu tentang nilai keindahan. Jadi indah atau tidaknya, dan itu berkaitan dengan desain dan juga fotografi. Maka dari itu di sini saya telah bersama dengan yang expertnya, yang jagonya dalam bidangnya. Ada yang jago filsafat dan juga jago dalam bidang seni maupun fotografi. Maka dari itu mari kita sambut narasumber kita atau dosen kesayangan kita, ada Miss Eva atau Ibu Zuhaifa, dan juga ada Bapak Zuhri. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Sepertinya kita sangat haus akan ilmu filsafat sepertinya ya Bapak Ibu, karena sepertinya kita sering membahas dan ilmu ini terus berkembang. Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah bahas dari berbagai sudut pandang, kemudian hari ini kita melihat filsafat itu dari sudut pandang seni atau fotografi, desain, yang itu ibaratnya jiwanya komunikasi banget. Maka dari itu Miss Eva, mungkin pertanyaan yang saya pertanyakan sebenarnya paling dasar nih ya. Sebenarnya estetika itu apa sih Miss gitu? Karena kan tadi Sila udah memang mention bahwa estetika itu baik dan buruknya. Mungkin nanti Bapak Zuri juga bisa menambahkan. Oke, baik, terima kasih Sila. Jadi tadi sempat disinggung juga terkait estetika begitu ya. Ini adalah salah satu cabang dari filsafat begitu, khususnya dalam ranah aksiologi yang di dalamnya akan terkandung berbagai nilai. Nah, nilai ini ada dua hal, yaitu terkait etika dan estetika. Dan di kesempatan kali ini kita akan banyak mengulik terkait estetika itu apa. Jadi estetika itu kan berasal dari bahasa Yunani, estetik begitu ya. Itu populer banget ya. Estetik gitu ya. Nah, itu memiliki arti atau bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang kita serap melalui panca indera begitu ya. Jadi apa yang kita lihat begitu ya, apa yang kita amati begitulah. Itu adalah penjelasan ataupun definisi mudah untuk estetika itu sendiri. Sedangkan menurut etimologi begitu, estetika ini adalah suatu cabang keilmuan yang akan banyak membahas terkait keindahan begitu, khususnya masih dengan panca indera juga begitu. Mungkin itu ya sedikit penjelasan terkait sebenarnya apa sih estetika itu begitu. Dari Bapak Juri apa? Ya sedikit ya, saya kira saya menyetujui apa yang dikemukakan Bu Eva ya. Ya, manusia itu kan punya berbagai dimensi ya, yang itu membedakan dia lebih unggul dari makhluk hidup yang lain. Selain rasionalitasnya, dia bisa membedakan benar dan salah, juga tentang baik dan buruk. Nah, satu dimensi lagi yang mungkin menjadi bagian dari manusia itu adalah kebutuhan untuk mengerti indah dan tidak indah. Karena itu manusia itu biasanya kan memproduksi simbol-simbol lebih rumit, lebih kompleks, dan lebih banyak daripada jenis makhluk yang lain. Bahasanya, ekspresi seninya, budayanya itu kan simbolik ya, simbol-simbol yang rumit, kompleks, ya karena ada keindahan di situ. Seperti itu saya kira. Baik, menarik ya. Memang benar sepertinya kalau filsafat itu induk dari semua ilmu pengetahuan. Karena bahkan dari keindahan sekalipun yang seyoknya kita mungkin merasanya itu hal yang sepele ya, kita melihat kayak ini indah atau enggak, tapi ternyata itu sebenarnya dasarnya dari filsafat itu sendiri. Maka dari itu mungkin pertanyaan saya adalah, lalu bagaimana kemudian filsafat itu mempengaruhi kita memandang indah dan tidaknya itu tadi, Miss? Atau mungkin hubungannya lah ibaratnya gitu. Jadi kalau kita melihat dalam ranah estetika dengan filsafat begitu ya. Jadi kalau dalam ranah filsafat itu kita membaginya menjadi tiga hal begitu. Kita melihat estetika itu menjadi tiga hal. Yang pertama adalah terkait keindahan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah objek dari apa yang sebenarnya akan kita amati terhadap unsur-unsur keindahannya itu tuh apa begitu. Dan yang terakhir adalah
terkait ranah kita sebagai pelaku untuk proses pengamatan objek-objek karya-karya yang memiliki nilai-nilai seni ataupun estetika, itulah yang akan banyak berkaitan erat dengan ranah-ranah filsafat begitu. Seperti misalnya kita saat mengamati suatu karya-karya, bisa itu karya desain ataupun karya-karya fotografi begitu ya. Nah, kita ini sebenarnya harus tetap menentukan juga ini sebenarnya asal mula karya-karya ini sebenarnya bisa muncul itu tuh seperti apa begitu. Jadi dalam ranah ontologinya begitu, ranah epistemologinya, prosesnya bagaimana kita bisa membuat suatu rancangan karya yang nanti pada akhirnya akan bisa diamati oleh audiennya, itu tuh yang justru malah prosesnya itu yang mencangkut dalam ranah-ranah filsafatnya begitu. Kalau dari Bapak? Iya, sedikit aja. Saya kira estetika dalam bentuk ekspresi-ekspresi karya seni tadi berupa objek-objek yang diciptakan itu menurut saya punya dua dimensi ya. Satu sisi sebagai ekspresi dari pembuatnya, karena itu sebuah karya estetika itu kan cerminan dari kedirian orang yang membuat. Kedua, saya kira berfungsi untuk komunikasi. Makanya nanti karya-karya seni itu kan ada apresiasi, itu kan berarti ada pesan yang disampaikan melalui karya estetik itu. Seperti itu menurut saya. Menarik nih, makin berbobot pembahasan kita ya mengenai kedua cabang ilmu ibaratnya dari filsafat, kemudian dikaitkan dengan cabang desain maupun fotografi. Dalam ranah estetika tentunya. Betul, dalam ranah estetika, betul sekali. Nah, lalu kemudian bagaimana filosofi ataupun keindahan estetika ini tadi itu mempengaruhi kita memandang karya seni itu, Miss? Kayak ini mungkin pertanyaan yang muncul dari benak saya aja. Maksudnya kayak kita kan memahami estetika, tapi bagaimana kemudian itu tuh mempengaruhi kita memandang karya seni itu sendiri? Iya, jadi memang kalau untuk sampai tahap bagaimana kita benar-benar bisa memahami dan tahu maksud tujuan dari karya-karya yang kita lihat begitu ya, itu memang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan begitu. Nah, salah satunya mungkin dengan kita tuh harus bisa tahu dulu nih sebenarnya siapa sih pembuat dari karya ini sendiri. Lalu biasanya kalau untuk beberapa karya-karya yang mungkin dipamerkan begitu kan biasanya ada sedikit deskripsi ataupun penjelasan begitu. Nah, bagaimana kita ini sebenarnya bisa lebih mendalami terkait deskripsi-deskripsi yang memang sudah disajikan dalam karya-karya tersebut, karena memang basicnya kalau kita secara masyarakat umum begitu ya melihat karya gitu saat pameran atau saat exhibition begitu, itu kan mungkin kalau yang memang belum terbiasa melihat pameran mungkin mereka akan menilai bahwa oh ini karya yang bagus itu kalau yang warna-warna yang ditonjolkan itu akan selalu banyak, apalagi warna-warna primer atau warna-warna sekundernya kurang ditonjolkan begitu. Tapi dalam ranah-ranah desain atau ranah-ranah fotografi, justru biasanya seorang desainer atau seorang seniman ini dia biasanya akan memiliki ciri khas dari masing-masing karyanya itu sendiri. Nah, dari masing-masing ciri khas seorang desainer atau seorang seniman inilah sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para audiennya pada saat mengamati karya-karya tersebut ini bisa memahami sebenarnya estetika dari karya yang sudah dibuat ini maksud tujuannya itu apa. Jadi biar bisa lebih mendalami ibaratnya kayak kita tuh seolah-olah juga bisa masuk di dalam dimensi karya-karyanya tersebut, walaupun karyanya ini hanya berupa 2 dimensi atau karya-karya 3 dimensi. Baik, mungkin makin berkembang nih yang ingin saya tanyakan kemudian. Lalu apakah kemudian cara kita memandang keindahan ibaratnya estetika itu apakah dipengaruhi oleh preferensi kehidupan kita? Maksudnya kayak dari pengalaman atau dari
ilmu yang kita dapatkan. Mungkin dari Miss Eva nanti bisa ditambahkan juga. Iya, benar sekali. Jadi pengalaman dari diri kita itu juga sangat berpengaruh begitu Sila. Jadi yang namanya pengalaman ataupun yang namanya suatu karya saat kita melihat ini kan mungkin kita beberapa kali mungkin pernah ada di satu posisi yang kita ini kayaknya bisa ada di posisi yang hampir sama dengan karya yang sedang kita lihat begitu ya. Nah, dengan hal-hal itulah yang sebenarnya menjadikan kita para desainer, para seniman ini tetap menjadikan filsafat itu sebenarnya tetap sebagai acuan untuk kita dalam berkarya begitu. Jadi kita tidak melupakan filsafat karena kita ketahui sendiri bahwa untuk memunculkan estetika desain dan bisa dipahami oleh para audien ini juga ada keilmuannya sendiri yang ranah-ranah filsafat itulah yang banyak menyinggung hal-hal tersebut. Iya, sedikit saja. Saya menarik sekali ya yang dijelaskan di dunia desain sebagai sebuah karya estetika. Ternyata ini match dengan filosof atau pemikir kritis di era kontemporer sekarang. Saya katakanlah meminjam konsepnya Habermas yang mengatakan bahwa hakikat manusia itu adalah interaksi sosial. Itu terbukti pada konsep yang dikemukakan Bu Eva tadi ya. Tadi mengatakan bahwa karya seni, desain ya contohnya itu bukan hanya berhenti pada produk itu sendiri, tapi bagaimana produk itu diterima oleh orang lain sehingga produk itu bahkan bisa merepresentasikan suasana hati orang yang melihatnya. Makanya tadi saya katakan bahwa estetika itu bukan hanya terhenti di penciptaan sebagai ekspresi pembuatnya, tetapi bagaimana itu mengintersubjektif terhadap orang lain. Makanya di situ kan hakikatnya sebetulnya karya-karya desain itu terletak pada proses interaksinya antara pembuat dengan penontonnya atau penikmatnya contohnya. Jadi menurut saya memang estetika pun tidak terlepas dari proses-proses interaksi antar manusia ya, antara pembuatnya dengan yang menonton mungkin ya, seperti itu. Mungkin bagaimana kemudian karya itu memberikan pesannya ibaratnya. Pesan dan diakui oleh orang lain kan mungkin awalnya subjektif, kemudian menjadi intersubjektif, kemudian bahkan menjadi objektif loh nanti karena semua orang akhirnya oh karyanya indah, karyanya bagus. Berarti kan kalau diakui semakin banyak orang, kadar objektivitasnya tinggi kan. Ya, betul. Saya kira begitu. Dan mungkin saya menambahkan sedikit ya. Jadi biasanya semakin kita sering mengetahui siapa sebenarnya orang di balik karya ini, itu biasanya hanya dengan sekilas kita melihat karyanya saja kita sudah tahu maksud dan tujuan pesan yang ingin disampaikan itu tuh apa begitu. Oke, luar biasa. Menarik ini. Cuman saya ingin mengkaitkan ya dengan fenomena yang sekarang ya misalnya, karena membuat desain ataupun fotografi kayaknya tidak pernah luput dari penggunaan bantuan dari teknologi tentunya atau AI gitu ya dalam bentuk aplikasi maupun lain sebagainya. Nah dari itu mungkin saya pengen tahu nih dari Miss Eva maupun Pak Zuri tentang kemudian apakah adanya teknologi ini ya, AI ataupun aplikasi jenisnya, apakah itu akan menggeser ranah desain atau fotografi itu sendiri? Apakah kemudian terdapat perubahan ataupun seperti apa? Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Apakah AI ini menggeser ataupun membuat seorang desainer atau seorang fotografer ini menjadi tersingkirkan begitu ya? Jadi dengan munculnya teknologi ini kan memang kita tidak bisa memungkiri hal tersebut begitu ya, karena memang seiring dengan perkembangan zaman, produk-produk digital yang sudah semakin pesat begitu ya, khususnya produk-produk AI yang sudah banyak merambah juga di aplikasi-aplikasi baik itu desain ataupun aplikasi-aplikasi proses editing foto begitu ya, yang kita dalam genggaman mobile phone aja sekarang aplikasi-aplikasi tersebut itu sudah dengan mudah bisa kita akses begitu ya. Kalau dulu kan mungkin kita harus memiliki program-program yang memang basicnya untuk
proses editing ataupun sebagainya begitu, untuk proses pembuatan desain begitu. Nah, dalam ranah ini sebenarnya kami sebagai seorang desainer ataupun sebagai seorang fotografer begitu ya, kami justru malah terbantu ya dengan adanya produk-produk AI. Hanya saja kalau kita berbicara terkait konsep, gagasan, ide-ide, itu kan mungkin yang memang seorang desainer dan seorang fotografer ini masih tetap dibutuhkan. Jadi walaupun ada AI, gagasan ide yang muncul dari seorang seniman atau seorang desainer maupun seorang fotografer inilah yang menjadi ciri khas itu tadi yang tadi saya bilang sebelumnya, bahwa nanti ini tuh sebenarnya yang menjadi ikonik atau ibaratnya kayak personal branding dari masing-masing seorang seniman, seorang desainer maupun seorang fotografer inilah yang tidak bisa digantikan oleh AI itu sendiri. Mungkin kalau AI, kalau berbicara dengan alat ataupun media memang kita cukup terbantu begitu. Hanya saja kalau melihat dari ranah bagaimana asal mula karya ini bisa terbentuk, bagaimana apalagi kalau untuk karya-karya seni rupa murni begitu ya, yang memang senimannya harus bisa menuangkan ide secara langsung di dalam sebuah kanvas ataupun di sebuah lembar karya begitu ya. Nah, itulah yang memang AI ini tidak bisa menggantikan peran tersebut begitu. Dan memang kami sebagai seorang desainer, kami sebagai seorang fotografer dalam ranah desain ini melihat hal tersebut itu justru kami malah terbantu karena media-media yang bisa kita aplikasikan saat ini tuh justru bisa lebih memudahkan kita begitu ya. Mungkin saya bisa memberikan contoh untuk beberapa aplikasi pembuatan logo begitu ya, yang dimana kita tahu pada saat proses pembuatan logo kita harus melakukan kegiatan brainstorming terlebih dahulu, melakukan kegiatan pembuatan konsep yang matang begitu. Nah, dengan adanya produk-produk AI inilah konsep itu tuh menjadi kita lupakan begitu kan, karena sudah ada template dan sebagainya yang sudah terfasilitasi begitu. Nah, mungkin lebih ke ranah-ranah itu sih yang menyebabkan AI dengan karya-karya desain ataupun karya-karya fotografi. Oke, baik. Dari Mas Juli ada yang saya kira penjelasannya juga cukup detail ya, hanya menambah sedikit saja dalam diksi yang berbeda. Ya walaupun AI itu canggih itu dan hari ini banyak membantu, mempermudah dan lain-lain dalam dunia desain, tapi ada satu hal yang tidak bisa diperankan oleh AI, yaitu ide. Saya kira ide itu tetap hak milik manusia dan di dunia desain saya kira kan dimulai dari ide ya. AI itu mungkin hanya mengakumulasi data-data, kemudian menerjemahkan dalam teknis saja, sementara ide awal itu kok menurut saya tetap manusia ya. Jadi peran utamanya tetap manusia. Iya, saya setuju dengan pernyataan Bu Eva tadi bahwa secanggih apapun teknologi tetap tidak bisa menyingkirkan manusia. Bagaimana manusia berpikir untuk menghasilkan karya itu sendiri ya. Oke, baik. Ini pembahasannya cukup menarik dan sangat menarik mungkin ya. Cuman karena waktu terbatas juga, maka kita sudahi sesi kali ini dan izinkan saya juga untuk mungkin memberikan kesimpulan ibaratnya dari materi ini. Seperti mana Pak Judi ataupun Ibu Eva juga menjelaskan bahwa karya seni itu sebenarnya bukan hanya sebuah produk ya, tapi juga mempresentasikan suasana hati dari yang melihat maupun juga yang membuat sebenarnya. Bagaimana dia kemudian menyelipkan pesan-pesan atau ciri khas dia tersendiri. Maka dari itu dalam tinjauan tema ini maka terdapat proses interaksi yang mana menghubungkan bagaimana manusia itu merasakan dan menghargai keindahan. Menurut saya sih pentingnya tuh kayak dari penjelasan Bu Eva maupun Pak Judi tuh kayak menitikkan bagaimana kemudian kita itu menghargai atau melihat keindahan itu berdasarkan preferensi kita ataupun berdasarkan preferensi yang membuatnya. Itu kemudian betul kembali lagi adanya interaksi. Bagaimana pertukaran informasi, bagaimana pertukaran rasa gitu. Bagaimana kemudian kita menyimpulkan, oh ini indah, oh ini tidak. Dan itu juga akan berdampak semakin banyak yang menyetujui bahwa itu indah, angka akan semakin objektif keindahan tersebut, sehingga akan semakin banyak orang yang
wah ini beneran indah, tanpa ibaratnya tuh memperpanjang berpikir lagi. Nah, maka dari itu mungkin itulah kesimpulan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Sobat Ikonisia semua. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa teman-teman ambil pelajarannya. Terima kasih, sampai ketemu di Komunikita episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.